Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1058. Ayo, ikuti aku. Aku bawa kamu ke Tuan Putri sekarang. Ajakan yang Erlang katakan itu ditujukan kepada Teguh. Teguh keluar dari ruangan kompetisi dengan santainya. Para dokter modern segera membukakan jalan. Mereka semua merasa sangat malu. Wajah masing-masing dari mereka semerah tomat. Istana. Teguh mengikuti Pak Erlang menuju depan kamar Siana. Yang Mulia Putri. Dokter yang keluar sebagai pemenang hari ini adalah Dokter Jenius Tegar dari Serenara, dia ingin bertemu. Erlang dengan hormat memberi laporan dari luar kamar. Masuklah. Terdengar suara yang tidak asing dari dalam. Suara tersebut berasal dari Putri Bulani, Siana. Namun, suara perempuan itu tidak terdengar seperti orang sakit. Silakan. Erlang memberikan isyarat untuk mempersilakan Teguh. Teguh mengangguk, lalu melangkah masuk dengan tenang. Wajah Siana masih tampak seperti dulu. Sepertinya, dia tak mengidap penyakit apapun. Selama perjalanan ke negara Bosiga, Teguh selalu mengenakan masker. Sejak menaiki pesawat dan tak melepasnya sama sekali sampai sekarang. Jadi, Siana tak bisa mengenali Teguh. Permisi, Yang Mulia Putri. Teguh menekan pita suaranya, lalu bertanya, bagian mana yang sakit? Aku. Sepasang mata indah Siana menatap Teguh sembari berkata perlahan, aku juga nggak tahu di mana, tapi yang pasti, aku nggak bisa hamil. Putri Bulani mempersiapkan kehamilan. Teguh agak terkejut. Terbayang-bayang saat berada di ibu kota provinsi Julang waktu itu. Bagus. Sepertinya, Putri Bulani sudah menemukan pelabuhannya. Teguh ikut senang mendengarnya. Putri, tolong ulurkan tangan Anda, biar saya periksa. Teguh berkata dengan tenang. Siana pun mengulurkan tangannya. Setelah Teguh memeriksa denyut nadinya dan menyadari bahwa tak ada masalah sedikit pun, dia pun berkata apa adanya, Putri, tubuh Anda sangat sehat tanpa penyakit sedikit pun. Nggak ada masalah soal kehamilan. Mustahil. Baru saja Teguh selesai berbicara, Siana langsung membantahnya, kalau gitu kenapa aku nggak bisa hamil? Ini. Teguh menjawab dengan jujur, itu berarti ada masalah dari pihak pria, Anda bisa minta dia buat diperiksa. Petik 2. Itu lebih mustahil lagi. Siana langsung menyela perkataan Teguh dengan sedikit emosi, lalu berkata dengan sangat yakin, nggak mungkin badan dia yang bermasalah. Walau, petik 2, semua pria pasti punya masalah di badannya, dia ini satu-satunya pengecualian. Teguh merasa terkejut. Tampaknya, Putri Bulani sangat mempercayai pangerannya. Teguh tetap bersikeras. Putri, kalau begini, susah buat memastikannya. Sebenarnya siapa pria itu? Anda panggil saja dia ke sini, biar saya periksa. Nggak perlu. Siana langsung menolak dan balik bertanya, dia adalah Raja Serigala dari Serenara. Apa kamu pikir tubuh Raja Serigala bisa punya masalah? Sialan, Teguh merasa benar-benar kacau. Berbincang begitu lamanya. Ternyata dia sendirilah pangeran yang dimaksud. Selain itu, Putri Bulani ini ingin mengandung anaknya sedangkan dirinya masih berada di negara asing. Sungguh cerdik. Teguh pun mengkilas balik suatu kejadian. Saat berada di ibu kota provinsi Julang, dirinya sempat diobati oleh Dewa Perang Kedua karena kondisi tubuhnya sangat buruk saat itu. Oleh karena itu, dia tak bisa menghamili siapapun. Bab 1059. Putri, nggak ada yang bisa. Raja Serigala sekalipun, kalau nggak waspada, bisa saja dicelakai orang lain sampai fungsi tubuhnya nggak normal. Nggak bisa membuahi adalah hal yang wajar. Meski Teguh sudah menjelaskannya dengan detail. Siana bertanya dengan ekspresi ragu, kamu yakin? Mungkin. Petik 2. Nggak ada kemungkinan lain. Teguh menyela dan segera melepaskan maskernya. Melihat wajah yang selalu dirindukannya selama ini, Siana pun mematung, matanya yang indah memancarkan berbagai emosi campur aduk. Dari terkejut menjadi bahagia. Dari bahagia menjadi malu. Semburat merah muncul di pipinya dengan jelas. Yang Mulia Raja Serigala. Siana menundukkan kepala tanpa berani menatap Teguh, lalu dia menjelaskan dengan malu-malu, kamu jangan mikir macam-macam, loh. Sebenarnya, aku melakukan ini untuk tubuhku sendiri, jadi. Petik 2. Teguh tak bisa berkata apa-apa. Bisa-bisanya Siana meminta agar dirinya tak berpikiran macam-macam, padahal semua sudah terungkap.
Untuk situasi seperti ini, Teguh tak memiliki solusi, dia terlalu mengagumkan. Bepergian ke seluruh dunia sembari selalu waspada terhadap musuh dan juga wanita yang agresif agar tak diculik oleh mereka. Menjadi seorang pria itu sungguh sulit. Bisa dibilang, seorang pria harus tetap berhati-hati saat berada di luar. Yang mulia, Siana menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan bersama dengan rasa malunya, lalu berkata dengan agak terkejut, beberapa bulan nggak jumpa, gimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku sudah mendengar pencapaianmu. Kekuatan wilayah barat bisa menundukkan 3 wilayah besar Serenara. Agresi ke wilayah timur. Menerobos ibu kota untuk membela kaisar. Diberi julukan, titisan dewa, benar-benar tiada tanding. Teguh tersenyum getir. Pencapaian itu terdengar sangat pemberani dan gemilang. Namun, sebenarnya, konflik itu adalah perang saudara di Serenara. Tak peduli menang atau kalah, tetap rakyat Serenara lah yang menanggung derita. Seperti kata sebuah pepatah, segala sesuatu yang terjadi kepada negara akan memiliki dampak yang besar bagi rakyat. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Teguh tak menganggap pencapaian itu sebagai kemenangan. Yang mulia. Setelah saling menyapa, Siana bertanya dengan lembut, kenapa kamu datang ke negara Bosiga dengan cara seperti ini? Apa ada masalah? Perlu dikatakan, Siana yang merupakan putri dari negara Bosiga sangatlah cerdas. Nggak bisa dibilang masalah juga, sih. Aku datang ke negara Bosiga kali ini untuk pergi ke lereng Gunung Kemala dan karena berbagai alasan, aku nggak bisa muncul sebagai Raja Serigala di sini. Jadi, yah, seperti yang kamu lihat sekarang. Teguh memberikan penjelasan singkat, lalu melanjutkan, selain itu, aku juga mau minta bantuan dari negara Bosiga. Nggak masalah. Siana yang mendengar penjelasannya, segera menyetujui dan berkata kepada Teguh, Yang mulia, ayo, kuantar kamu menemui Baginda Raja. Oke, Teguh mengikuti Siana keluar kamar dan mengenakan maskernya kembali. Omong-omong, Siana memperingati semua orang yang berada di sana, kalian jangan sampai membocorkan informasi apapun tentang Raja Serigala, kalau enggak, akan dianggap sebagai pengkhianat negara. Baik, semua orang menjawab satu persatu. Tiba di aula utama raja. Ayah, lihat siapa yang kubawa. Setelah meminta semua orang pergi, Siana dengan tak sabar berkata. Erlon tampak agak terkejut, dia melihat ke arah Teguh, lalu Teguh melepaskan maskernya. Bab 1060. Raja Serigala. Ekspresi Erlon tampak sangat bersemangat, dia menyapa, sudah berapa bulan sejak terakhir kali kita ketemu? Gimana kabarmu? Cukup baik. Setelah berbasa-basi, Teguh langsung membuka topik pembicaraan. Raja, kedatanganku ke negara Bosiga kali ini adalah untuk meminta bantuan kalian. Tak berselang lama, Teguh mengatakan tujuannya. Oke. Erlon segera menepuk-nepuk dada dan berkata, Raja Serigala, tunggu sebentar, akan kupilih 300 tentaraku untuk ikut kamu ke lereng Gunung Kemala. Nggak butuh sampai 300 tentara. Tegun berkata dengan malu-malu, kasih aku 50 tentara elit saja sudah cukup. 300 tentara. Tujuannya terlalu kentara. Gunung Kemala sangatlah misterius dan sulit dijelajahi tanpa pemandu. Bahkan, ahli alam bela diri sekalipun akan kesulitan menyelamatkan diri. Kalau bukan karena hal ini, Teguh takkan datang ke negara Bosiga. Baiklah. Erlon segera mengurus tentaranya. Tak lama berselang, dia kembali bersama beberapa orang. Di belakangnya ada 50 tentara negara Bosiga yang sangat gagah berani, mereka adalah tentara pilihan terbaik. Dari sekarang, kalian harus ikut Raja Serigala ke lereng Gunung Kemala. Perintahnya adalah perintahku juga, kalian harus menaatinya sungguh-sungguh. Bahkan, kalau dia minta kalian buat unjuk gigi sekalipun, kalian harus melakukannya tanpa ragu. Mengerti? Siap, laksanakan. Para tentara menyetujuinya. Raja Serigala. Erlon tersenyum kepada Teguh, nggak perlu buang waktu lagi. Ayo, berangkat. Teguh yang memang berniat seperti itu pun segera menyetujuinya, demikian. Raja Erlon dan Putri Siana mengantarkan Teguh sampai ke kaki Gunung Kemala. Raja, Putri. Teguh berkata dengan tulus, aku bakalan selalu ingat bantuan kalian. Kali ini, kalau ada apa-apa di kemudian hari, wilayah barat nggak akan ragu-ragu untuk membantu. Balik lagi ke sini lebih awal, ya. Mendengar itu,
Erlon melirik Siana. Siana berjalan ke hadapan Teguh, menatapnya dengan malu-malu, lalu berjinjit, dan mencium bibirnya dengan lembut. Setelah itu, Siana lari dengan cepat. Peristiwa itu terjadi begitu cepat. Teguh tak sempat merespons sama sekali. Setelah dia tersadar, Siana sudah berlari menjauh. Teguh hanya tersenyum pahit, lalu memerintahkan pemandu dan para tentara, "Ayo, kita berangkat." Gunung Kemala. Gunung Fang terkenal sebagai Gunung Para Dewa. Diselimuti padang es, area yang luas. Gunung Kemala berada di atas dataran tinggi, terlihat agung dan menjulang tinggi ke angkasa. Sepanjang tahun, gunung tersebut selalu diselimuti oleh kabut dan awan sehingga membuat siapapun sulit untuk melihat pemandangan aslinya dan mengungkap misteri di atasnya. Sering terdengar suara angin berdesir. Sering terdengar raungan naga. Memberikan sentuhan misterius di sini. Teguh melihat gunung suci ini dengan ekspresi takjub. Yang Mulia Raja Serigala, pemandu Taira sudah merancang rute jalan dengan mempertimbangkan perakiraan cuaca dan kondisi medan, lalu memberi laporan kepada Teguh, berdasarkan rute yang sudah ditentukan, kita bisa sampai lereng Gunung Kemala dalam waktu 2 hari. Dalam waktu 2 hari, semuanya akan terlambat. Teguh mengernyitkan kening sembari berkata, ada rute yang lebih cepat enggak? Aku sangat buru-buru, aku perlu sampai di sana sebelum malam. Sebelum malam, Taira sempat merasa ragu, lalu berkata, ada, tapi rute itu benar-benar berbahaya dan hampir selalu dihindari. Karena, di dekat jalan itu, ada gerombolan serigala salju yang cukup besar, ganas, licik, dan nggak takut mati. Sangat nggak disarankan untuk melewati rute itu karena terlalu berisiko. Teguh tak menerima saran darinya. Nggak masalah. Teguh pun segera memberikan perintah ke pasukannya, kita akan ambil rute jalan pintas ini. Bab 1061. Dengan kekuatan Raja Serigala, pasti serigala-serigala itu nggak akan menyerang secara sembrono. Kapten tentaralah yang mendukung perintah Teguh pertama kali. Benar, nggak perlu takut sama serigala salju itu. Pak Kazi, kamu cuma perlu memimpin jalan di depan, sisanya serahkan pada kami. Raja Serigala, kita harus cepat-cepat berangkat. Para tentara menjadi lebih bersemangat karena kehadiran Raja Serigala dan menjadi lebih berani dari biasanya. Ditambah lagi, karena tak ingin Teguh memandang remeh negara Bosiga, mereka memberanikan diri untuk berangkat. Baik. Taira menggertakkan giginya, tetapi pengalamannya bertahun-tahun menjelajahi Gunung Kemala membuatnya sangat waspada. Kita harus selalu bersama dan saling bantu. Selain itu, tingkatkan kewaspadaan kalian, jangan abaikan setiap gerakan sekecil apapun. Setelah mengatakan itu, Taira memimpin di depan barisan dengan tongkat besi untuk membukakan jalan. Bagi Teguh, di puncak gunung yang tak jauh dari sana, tampak dua sosok pria berdiri di puncak tanpa bergerak sedikit pun, membuat siapapun yang melihatnya mengira mereka adalah pohon cemara di atas gunung. Sebenarnya, itu adalah Pak Yuda dan Raja Sihir Racun. Nggak heran Teguh bisa jadi Raja Serigala Serenara. Raja Sihir Racun menyeringai. Dia menjalankan misi dengan efisien. Pak Yuda, saat mengatakan ini, Raja Sihir Racun berbalik dan menatap Pak Yuda dengan ekspresi datar sembari menyeringai. Harus diakui, kamu sudah merawat dan mengajari anak itu dengan baik. Pak Yuda tak merespons apa-apa. Dia hanya terdiam sambil menatap Teguh dan yang lainnya. Nggak tahu kenapa, Raja Sihir Racun tampak acuh tak acuh dan berkata, berapa banyak teknik yang Teguh bisa. Apa dia sudah pantas dijadikan bidak? Aku jadi pengin mengujinya. Mendengar penjelasan itu, Pak Yuda merasa cemas dan bertanya dengan serius, mau apa kamu? Kuperingati ya, jangan bertindak sembarangan. Tenang, Raja Sihir Racun tersenyum sembari berkata dengan ekspresi sinis, aku nggak akan turun tangan secara langsung kok, tapi biarkan binatang buas itu yang berhadapan sama Teguh. Binatang buas yang Raja Sihir Racun maksud merupakan makhluk yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, wajah Pak Yuda memucat ketika mendengarnya. Jangan berlebihan. Pak Yuda berteriak marah, binatang buas itu sudah ada di Gunung Kemala selama bertahun-tahun, otomatis tubuhnya sudah terpapar energi roh dan menyerap banyak energi darah manusia. Monster itu sangat kuat sekarang. Dia bukan serigala biasa. Kalau kamu mengusiknya, beberapa orang biasa itu pasti akan mati.
Pak Yuda tahu betul ancaman dari serigala, oleh karena itu, responsnya begitu khawatir. Raja sihir racun masih tampak tak peduli. Dia berkata dengan tenang dan kejam, mereka itu cuma sekumpulan orang biasa, nggak penting. Jangankan puluhan orang, meski ratusan sampai ribuan orang, mereka tetap saja nggak penting. Pernyataannya itu membuat Pak Yuda geram, dia menatap tajam ke Raja Sihir Racun dengan ekspresi gusar. Raja Sihir Racun, meski kita sedang bekerja sama, tolong jangan sampai kelewatan. Semua tindakan pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal karena semua makhluk hidup itu setara. Meski kamu lebih kuat dari mereka, di dunia ini ada yang namanya sebab akibat. Kalau kamu sembarangan membunuh orang yang nggak berdosa, jangan salahkan aku kalau jadi lancang. Perkataan Pak Yuda tak membuat Raja Sihir Racun gentar. Dia menyeringai sembari menatap Pak Yuda. Setelah seringai itu menghilang dari wajahnya, dia berkata, Pak Yuda, nggak usah marah-marah begitu. Bukannya ada murid kesayanganmu yang bakal melindungi mereka. Selama ada dia, Sertiva akan baik-baik saja. Kali ini Pak Yuda benar-benar dibuat marah, tetapi dia tak mampu membantahnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memandang Raja Sihir Racun dengan tajam, lalu pergi dari sana. Melihat siluet Pak Yuda yang pergi menjauh, Raja Sihir Racun bergumam, peramal dari keluarga Sabel ternyata beneran membuat keputusan yang tepat waktu itu. Saat marah mampu menakuti para penguasa dan saat tenang akan membuat dunia menjadi damai. Banyak nyawa manusia yang mati di tanganmu. Sekarang, sang pahlawan sudah menua, tapi masih berani bilang, semua tindakan pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal karena semua makhluk hidup itu setara padaku. Menggelikan sekali. Hehehe. Bab 1062. Saat memikirkan hal itu, Raja Sihir Racun tak mampu menahan tawa. Di sisi lain, Gunung Kemala memang memiliki cuaca yang aneh. Tiba-tiba badai hujan menerpa. Tak ada yang bisa dilakukan Teguh dan para tentara itu selain melanjutkan perjalanan di tengah badai. Namun, para tentara negara Bosiga merasa sangat bersemangat dan tak terpengaruh oleh cuaca karena kehadiran Raja Serigala. Gunung Kemala. Petik 2. Nggak heran gunung ini punya peringkat atas dibanding gunung yang lain. Kapten Yarin berjalan sembari membersihkan dedaunan di tubuhnya, lalu dia melanjutkan, sejak zaman kuno, bukan tanpa alasan nggak ada seorang pun yang bisa menaklukkan gunung suci legendaris ini. Teguh tersenyum dan bertanya, kalau nggak ada yang bisa menaklukkannya, kok kalian mau datang ke gunung suci ini? Melalui perbincangan santai sepanjang perjalanan, Teguh mengetahui sesuatu. Puluhan tentara yang ikut bersamanya ini bukan hanya tentara elit negara Bosiga, melainkan juga yang sering bertugas ke Gunung Kemala. Oleh karena itu, Teguh bertanya hal itu kepada Yarin. Untuk menafkahi keluarga, Yarin tersenyum. Meski tampak sedih, segurat ekspresi bahagia bersinar di wajahnya. Negara Bosiga nggak kayak Serenara yang ekonominya maju. Sangat sulit bagi kami untuk bisa hidup dengan damai. Meskipun datang ke Gunung Kemala itu sangat berbahaya, imbalan dari Raja juga sangat besar. Berkali-kali lipat dari tugas biasa. Raja melihat keberanian Karni, makanya kami memanfaatkan tubuh yang sehat ini untuk cari uang, mumpung masih muda. Supaya bisa menikmati masa tua yang nyaman nantinya. Begitu selesai berbicara, para tentara yang lain juga sependapat. Makin tinggi risiko, makin tinggi pula keuntungan yang didapat. Sebenarnya, dibanding para tentara yang bertugas di medan perang, kami jauh lebih baik. Kami sangat hafal kondisi lereng Gunung Kemala, selama nggak ada masalah tak terduga. Selama menghindari daerah berbahaya, nggak akan ada masalah besar yang terjadi. Sekali bertugas, gaji kami sudah cukup untuk menafkahi keluarga selama beberapa tahun. Bisa dibilang, tugas ini cukup baik. Teguh terdiam 1000 bahasa. Tak peduli di Serenara atau negara Bosiga, rakyat biasa selalu sederhana dan penuh cinta. Selain itu, saya juga sudah memikirkannya. Yarin melanjutkan perkataannya, setelah misi ini selesai, saya mau mengundurkan diri dan pulang kampung. Saya mau berkumpul lagi sama keluarga saya. Saya mau jadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Jadi ayah yang baik dan ramah. Saat mengucapkan ini, senyum lembut nan hangat tersungging di wajah Yarin. Pada momen ini,
bahkan salju yang menyelimuti kutub utara pun seakan mencair karena senyumannya. Senyuman itu merupakan ekspresi kebahagiaan rakyat biasa. Hati Teguh merasa tersentuh. Dia pun mengucap janji, nanti aku akan bicara sama Raja Erlon untuk menyetujui pengunduran diri kalian. Terima kasih, Raja Serigala. Yarin tersenyum lebar, tampak ramah dan tulus. Segera, dia berkata lagi, tapi, sekarang ini kita harus tetap waspada. Serigala di Gunung Kemala kayaknya sudah terpapar energi roh, jadi mereka lebih licik dari gerombolan serigala di tempat lain. Kadang-kadang mereka turun gunung untuk menyerang desa. Mereka juga sering mencuri ternak warga dan bahkan banyak warga desa yang jadi korban kebengisan binatang buas ini. Ketika berkata seperti itu, Yarin tampak sangat marah. Raja sudah beberapa kali membentuk tim pembasmi serigala ini, tapi binatang buas ini seperti sudah tahu dan malah bersembunyi. Pada akhirnya, tim pembasmi serigala selalu kembali dengan tangan kosong. Bahkan, ada beberapa anggota tim yang tertinggal di dalam hutan, jadi makanannya para serigala salju. Petik 2. Yarin menghela napas. Pada akhirnya, Raja terpaksa mengubah taktik dari menyerang, menjadi bertahan. Asalkan nggak ada kesalahan fatal, taktik itu cukup efektif. Mendengar itu, para tentara yang lain pun tampak murung. Mengingat kegagalan berulang itu membuat semangat mereka menurun. Aum! Dari tempat mereka berada, terdengar suara auman serigala dari puncak gunung yang jauh. Aum! Aum! Setelah itu, menyusul suara auman lainnya, tampaknya jumlah mereka banyak. Gawat! Gerombolan serigala salju itu sudah menemukan kita. Yarin berseru kaget, lalu memerintahkan, semuanya, ambil senjata kalian dan jangan ragu. Kalau lihat ada sedikit saja gerakan, langsung tembak. Cerita bersambung.